Ada kabar berita Pak KDM mengadakan sayembara lagi. Sayembara menemukan rokok ilegal. Siapa yang menemukan rokok ilegal akan dikasih hadiah oleh Bapak KDM. Silakan temukan pada warga yang menemukan rokok ilegal. Lihat cuplikannya. Temukanlah pengedarnya yang mengedarkan rokoknya. Bisa berpartisipasi dalam pemberantasan rokok ilegal, Pak? Ya, manatnya sebaiknya warung-warung, para distributor atau siapapun tidak mengedarkan rokok ilegal. Karena kalau barangnya tidak ada di warung, barangnya tidak ada di distributor, barangnya tidak ada di pengecer, tidak akan ada yang merokok ilegal. Tidak mungkin dia pergi ke provinsi lain untuk hanya mencari satu bungkus. Prinsip dasar untuk itu, semua jajaran dan aparat di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan dan desa harus senantiasa memberikan informasi tentang potensi penjualan rokok ilegal. Dan nanti saya akan, Pak Dirjen, nanti kita akan buat aplikasi laporan, Pak, yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah siapa yang melaporkan adanya peredaran rokok ilegal. Nanti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bukan keuntungannya tepatnya. Gila, banyak banget pengedaran rokok ilegal tuh. Rokok ilegal. Ada tabrak lagi itu sekali. Ada umroh. Aduh umroh monde ya. Begini-gini rasanya bawanya gimana lagi nih? Uang baju kami. Ini kayak Banyak. Dan diedarkan kembali. Rokok ilegal itu sendiri merupakan rokok yang tidak dilengkapi pita cukai dan juga dilengkapi pita cukai namun tidak sesuai peruntukannya. Hasil pemusnahan ini dilakukan oleh pegawai dari PT Mukti Mandiri Lestari dan diawasi langsung oleh Satuan Gabungan. Baik, Bapak Ibu sudah bersiap. Kita akan bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hitungkan 3, 2. Kita akan usut sampai dengan selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam konferensi pers ini. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang menanyakan, silakan. Saya buka kesempatan untuk menanyakan. Sementara untuk pelaku yang kita amankan ada 3 orang. Untuk inisial sedang dilakukan pendalaman oleh tim, ya, bahwa secara garis besar nanti mungkin secara parsial oleh tim akan dijelaskan berapa orang ataupun inisialnya, ya. Yang pasti yang kita tangkap saat ini, yang kita mintai keterangan baru 3 orang. Tidak menutup kemungkinan masalah ini akan berkembang kepada yang bertanggung jawab. Ya, kalau dilihat gudangnya ini kan udah lama ini, ya. Yang pasti kegiatan ini tidak seketika ada, ya. Terbukti dengan kita lakukan pengintaian ini selama 4 bulan. Ya. Selama 4 bulan kita melakukan pengintaian dan kemudian kemarin kita putuskan bahwa sudah waktunya kita lakukan penindakan secara tegas. Ya, peran ketiganya nanti secara kronologis nanti akan disampaikan oleh Kakan Riau. Ya. Pak Indra. Gila. Ya, pasti kan ini berkaitan dengan ini apa namanya kegiatan ekonomi, ya. Ya, apakah itu pelaku usaha maupun
penjaga budaya. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal berbagai merek dimusnahkan bea cukai di alun-alun Kota Garut, Jawa Barat. Puluhan juta batang rokok ilegal ini dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar 32 miliar lebih. Direktorat Bea Cukai dan Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat berhasil mengamankan puluhan juta batang rokok ilegal yang dijual bebas kepada konsumen. Ada 44 juta batang rokok ilegal berbagai merek yang berhasil disita petugas dan akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari jumlah total barang ilegal senilai 65,18 miliar, negara telah mengalami kerugian sebesar 32 miliar lebih. Modus yang dilakukan produsen rokok ilegal ini diketahui tak memenuhi kewajiban cukai, sehingga peredarannya dianggap telah melanggar hukum. Pemusnahan 44 juta batang rokok ilegal ini dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar, agar barang buktinya tidak bisa disalahgunakan lagi. Sementara pemusnahan secara keseluruhan akan dilakukan di tempat khusus di wilayah Purwakarta, dengan diangkut gunakan 3 truk tronton. Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marak. Orang memilih rokok yang lebih murah. Nah, kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Kalau logikanya kenaikan cukai rokok untuk menekan agar rakyat tidak membeli rokok, malah terbalik. Dengan kenaikan cukai rokok, rokok semakin mahal, tetap beli rokok lebih utama daripada beli telur untuk anaknya. Nah, akibatnya adalah masyarakat miskin itu makin miskin karena dia mengejar beli rokok dan mengorbankan gizi dan protein bagi anak-anaknya. Ini penting ya, ini penting. Untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan. Pemikiran yang cerdas dari seorang gubernur Jawa Barat ya. Dan memang buat para ahli-ahli hisab itu, kadang mereka nggak memikirkan mahal atau ilegal atau apapun ya. Gak peduli jatah ke dapurnya berkurang.